Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai Nightmares and Daydreams episode kedua, yang dimana fokusnya itu akan menceritakan tentang kisah anak iblis yang diadopsi untuk menjadi kaya raya. Waduh, ini kayak bakal lebih seru dan juga bakal lebih brutal nih ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, bahwa perlu diingat ya bahwa konten ini berisikan spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum menonton serial yang satu ini, bisa kalian cek aja linknya untuk disediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. Episode kedua yang berjudul The Orphan yang bersetting di kota Jakarta pada tahun 2024, yang dimana awal kisahnya menceritakan tentang pasangan suami istri yang bernama Ios dan juga Ipa yang bekerja sebagai tukang pemulung sampah yang hidupnya sangat kekurangan. Nah, Ios suaminya ini mendengarkan sebuah berita gosip tentang orang meninggal akibat memelihara anak setan dengan imbalan dia bisa kaya raya. Tapi masalahnya di hari ke-7 dia akan tewas dengan cara yang mengenaskan. Nah, Ios yang menyamar sebagai tukang pemilik jenazah ini akhirnya berusaha menggali informasi itu dari tetangga sekitar, sampai akhirnya ketoknya ketahuan dan keluar dari rumah mewah tersebut. Itu Kang Ojek. Aku mandiin kamu. Nah, Ios ini mengabari istrinya bahwa dia ingin mengadopsi anak setan itu agar supaya mereka bisa kaya raya. Terlihat ya, kita bisa melihat dalam rumah ini mereka hidup serba kekurangan. Sampai-sampai mereka berdua dikejar oleh sang debt collector untuk menagih hutang mereka yang udah lama ditunggak selama 3 bulan lamanya. Nah, karena adanya tekanan, akhirnya mereka berdua ini setuju untuk mengadopsi anak setan itu agar supaya mereka bisa menjadi kaya raya. Nah, anak itu bernama Shavin, dan selama 7 hari ke depan mereka makin hari ini mereka menjadi semakin kaya, dimana mereka bisa makan enak, bisa makan di luar juga, bahkan mereka bisa punya rumah mewah, sampai uang mereka yang begitu banyak ini bisa membayar semua hutang-hutang mereka kepada para debt collector yang udah punya masalah dengan mereka. Dengan cara mereka berdua harus menyenangkan Shavin dengan cara apapun, bisa berupa mainan ataupun makanan yang ia suka ya, agar supaya Shavin ini bisa memberikan kekayaan kepada mereka berdua. Dipilih. Mudah-mudahan ini hari terakhir kita melarat ya. Nah, tiba di hari keempat mereka bisa makan enak di sebuah restoran yang di awal adegan Shavin pengen makan di sebuah restoran tersebut. Nah, ketika mereka sedang makan di sana, ternyata Shavin ini jatuh sakit dan pingsan di restoran tersebut. Sampai akhirnya mereka berdua membawa Shavin ini ke rumah sakit, dan untunglah Shavin ini masih bisa diselamatkan. Ternyata baru disadari bahwa Shavin ini ketika dia lagi makan itu ternyata dia memakan sebuah kacang. Dan hal ini membuat kita callback ke awal adegan di mana Shavin pernah mengatakan kalau dia tuh alergi terhadap kacang. Tapi asalkan jangan ada kacangnya. Kata dokter, aku alergi. Dan situlah Ios tuh mulai kesal kepada Ipa istrinya, dimana dia bersadar kalau Ipa ini udah di luar rencana. Yang awalnya mereka berdua hanya ingin memanfaatkan Shavin agar supaya mereka bisa kaya raya, tapi justru sekarang bahwa Ipa ini menganggap Shavin ini sebagai anaknya sendiri. Dari sini aja kita bisa melihat bahwa niat Ios ini dari awal tuh memang hanya untuk memanfaatkan Shavin saja. Sehingga ketika dia berusaha dekat dengan Shavin, terlihat wajah ini yang begitu munafik menghadapinya. Sedangkan Ipa ini berbeda, dimana dari awal ketika dia mengadopsi Shavin aja, dia merasa bahwa anaknya sudah kembali. Nah, perlu diketahui bahwa pasangan ini sebelumnya memiliki anak kandung yang bernama Rian, yang dimana dia udah meninggal sejak usianya masih SD. Dan sejak saat itu ya, akhirnya Ipa dan Ios ini tidak punya keturunan lagi karena stres menghadapi hal itu ya. Dan setelah Ipa merasa bahwa Shavin ini adalah pengganti anaknya Rian ini. Ini sebentar lagi mimpi kita kesampaian. Bukan karena sampai ini kita udah mati.
Kelihatan kampung kita lagi dari atas. Sampai akhirnya ketika mereka udah punya rumah besar, ternyata rumah mewah ini adalah rumah yang sama dari brosur Dreamland yang sering dibawa oleh Ios di tangannya. Dan rumah itu ternyata adalah rumah yang sama dari tukang ojek itu, dari hasil pesugihan dari anak setan yang pernah ia pelihara. Karena si Ios ini selalu berangan-angan bahwa dia ingin punya rumah mewah seperti itu yang ada pada brosur yang sering ia bawa ya. Kemudian setelah mereka udah menjadi kaya raya, tiba di hari ketujuh yang dimana katanya di hari ketujuh mereka akan mengalami kematian yang sangat mengerikan, seperti yang dialami oleh tukang ojek di awal episode kedua ini. Nah, Ios memutuskan untuk mengikat Syafin dan menguburnya hidup-hidup di depan pekarangan rumah mewah mereka agar supaya pasangan ini tidak tewas seperti korban-korban yang sebelumnya. Sampai akhirnya Syafin ini berhasil diselamatkan oleh Ipa dan bawanya ke rumah lama mereka di pinggiran bak sampah. Nah, karena Ios ini berusaha membunuh Syafin di depan matanya, akhirnya Ipa menusuk suaminya sendiri dan menyesali perbuatannya karena telah membunuh orang yang sangat ia cintai. Sampai akhirnya Ipa ini memutuskan untuk melakukan bunuh diri dan tewas di hadapan Syafin. Secara perlahan, episode ini berakhir dengan sebuah cahaya yang berkilauan di dalam rumahnya. Teori gua, kemungkinan Syafin ini setelah dia udah melihat ibunya meninggal, dia berusaha untuk membangkitkannya dengan kekuatan yang ia miliki. Tapi sampai di final episodenya, kita nggak tahu apakah mereka berdua berhasil bangkit atau enggak nih. Nah, kemungkinan besar mereka berdua tidak selamat karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa di hari ketujuh pengguna anak setan ini akan mati secara tidak wajar. Lalu gimana dengan si Syafin ini? Kemungkinan Syafin ini kembali ke panti asuhan dan akan mencari korban-korban berikutnya untuk memakai jasa tumbal tersebut ya. Oh, jadi ganjang. Oke, sekarang kita akan breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam Nightmares and Daydreams episode kedua ini. Kita mulai dari awal adegan dimana ketika Ios ini sedang menyamar dan dia ketahuan kedoknya, kita bisa melihat bahwa dia itu melihat ada sebuah jam di halaman tengah rumah tersebut ya. Nah, jam ini sebenarnya adalah sebuah foreshadowing kepada clock tower yang akan dihadapi oleh Ali yang diperankan oleh Fahri Albar di episode ke-6 mendatang. Kemudian kita bahas juga mengenai teori siapakah Syafin ini sebenarnya. Karena dari awal episode kedua sampai akhir ini kita nggak pernah benar-benar tahu siapakah dia sebenarnya. Well, kemungkinan besar ya kalau Syafin ini adalah salah satu bangsa dari Agartha yang ditugaskan untuk menyesatkan semua umat manusia dengan kekuatan yang ia miliki, yaitu dengan cara dia bisa memberikan kekayaan dan juga kelimpahan yang sangat besar banget. Tapi sebagai gantinya nyawa menjadi taruhannya. Nah, buat kalian yang belum paham mengenai Agartha itu apa, well, kalian bisa cek aja di breakdown episode 1 kemarin ya, karena gue udah bahas semuanya di video tersebut. Ya, kalau yang gue lihat ini gak jauh-jauh beda dari yang namanya pesugihan ya. Tapi bedanya kalau di versi ini mereka tuh pakai media iblis berwujud anak kecil yang akan mereka pelihara untuk memberikan sebuah kekayaan yang mereka inginkan. Nah, kalau kita bicara soal setan anak kecil yang bisa memberikan kekayaan kepada penggunanya, ini sama halnya dengan tuyul yang dimana dia juga memberikan kekayaan tapi dengan cara mencuri uang dari tetangga sekitar, dan tuyul itu akan diberikan makan berupa sesajen sebagai gantinya. Nah, kalau di series ini Syafin sebagai tuyul mereka, cara menyenangkannya bukan diberikan sebuah sesajen ya, melainkan diberikan apa yang ia suka seperti kayak mainan anak-anak dan juga makanan-makanan yang ia sukai. Contohnya kita bisa melihat di episode kedua ini yang dimana Ios ini memberikan mainan seperti ada mobil kecil dan juga kapal kecil yang selalu ia mainkan di rumah kecil milik Ipa dan juga Ios ini ya. Dan juga ada sebuah referensi ke anak iblis yang memberikan kekayaan yang dimana ternyata Syafin ini diibaratkan seperti iblis Mammon, yang dimana Mammon ini pertama kali disebutkan dalam Alkitab di Perjanjian Baru, tepatnya di Injil Matius. Nah, Mammon ini sering digunakan oleh bangsa Eropa untuk menyebut atau merujuk kepada orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara yang jahat. Tapi kita bisa melihat dari Syafin ini, dari perawakannya dia bukan anak iblis, karena dia itu adalah sesuatu anggota dari bangsa Agartha yang berasal dari bawah tanah. Jadi kemungkinan dia itu adalah makhluk asing yang lebih tepatnya ya, atau bisa kita katakan sebagai kategori alien, tapi asalnya berasal dari bawah tanah, bukan berasal dari luar angkasa seperti yang kita tahu ya.
Nah, alasan mereka menyebut Syafrin ini adalah anak setan karena orang Indonesia masih memiliki paham soal gaib yang begitu kental. Jadi mereka menganggap kalau ada anak yang bisa melakukan seperti itu, dia diperlakukan sebagai anak iblis atau iblis itu sendiri, seperti itu ya. Dan saya sekali ya, sampai di final episode Syafrin ini nggak pernah dimunculkan sama sekali ya, karena di final episode dia nggak pernah disinggung, bahkan nggak pernah ada kemunculannya di final battle-nya. Jadi ya, episode 2 ini berakhir begitu aja. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kedua ini adalah kita sebagai manusia jangan menggunakan hal-hal seperti ini untuk menjadi kaya raya. Kerja guys ya, kerja yang keras dan juga giat biar bisa cepat sukses. Oke, semangat guys. Kan abang juga dari dulu suka sama Ipa juga karena hitam, biar nggak ada saingannya. Kadang nggak ada yang doyan sama Ipa. Oke, itu cuma katanya breakdown episode 2 Nightmares and Daydreams karya Joko Anwar. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian semua. Gimana pendapat kalian? Kalau kalian punya teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.